Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto, Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Negeri 4 Purwokerto yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan apa-apa. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti saat ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 disiplin positif oleh saya sendiri, Fauziatun Awalia, CGP Angkatan 8. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang didasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersama, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Saya sajikan contoh untuk posisi penghukum, di mana di sini seorang guru sedang menghukum siswanya. Pada posisi penghukum, biasanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat agar lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi pemantau yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi tertentu. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Lebih baik dan kuat. Kesimpulan, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau atau murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Diseminasi saya tentang budaya positif yang saya sampaikan materi 5 posisi kontrol guru. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Bu Fauziatun izin bertanya. Dari beberapa posisi tadi, menurut Ibu posisi apa yang paling bagus? Sementara yang kita lihat di lingkungan kita masih sering menemui guru dalam posisi penghukum atau gitu. Nah, posisi apa yang paling bagus atau sebaiknya diterapkan untuk mendisiplinkan anak-anak kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Fat atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi dari kelima posisi kontrol guru, sebenarnya yang paling bagus adalah posisi manajer. Karena di situ dalam posisi manajer, murid akan diajak untuk mencari tahu kesalahan dia sendiri. Jadi kesalahan apa yang sebenarnya dia lakukan, kemudian bagaimana cara dia mengatasinya. Itu posisi yang paling tinggi. Tapi pada prakteknya memang susah ya, sangat susah. Apalagi ini adalah merupakan suatu yang sangat baru. Tapi bagaimanapun itu kita harus mencobanya, mencoba untuk menjadikan anak-anak kita dalam posisi manajer agar ke depan anak kita menjadi pribadi yang tangguh. Terima kasih Bu Pak. Izin bertanya ya Bu Fauziatun, apabila ada murid yang melakukan kesalahan, bagaimana sikap guru yang seharusnya terhadap murid tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Mita atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Ya, jadi kita sering mendapati murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Kita sebaiknya mencoba melakukan dengan teknik segitiga restitusi. Ya, jadi cara mengatasi siswa tersebut, kita tidak boleh langsung
menghukum anak tersebut ataupun menyalahkan, tapi mencoba anak itu untuk menyadari apa yang sudah dilakukannya, kemudian apakah tindakannya sudah betul, apakah itu merugikan atau tidak, kemudian apakah itu sudah melanggar keyakinan kelas yang ada pada kelas siswa tersebut. Ya, jadi kita harus menetapkan siswa tersebut dengan segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah validasi tindakan, stabilkan emosi, dan menanyakan keyakinan kelas. Begitu Bu Mila, apakah sudah dilengkapi? Terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan pertanyaannya. Itu akan coba saya terapkan di dalam pembelajaran di sekolah kita nih. Kita bersama-sama akan mencoba membudayakan disiplin di sekolah kita. Begitu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Jika ada yang baik itu karena Allah, jika ada yang salah itu karena kemudahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.